Secara alami, proses dekomposisi memerlukan waktu hingga 1-2 bulan. Tetapi dengan bantuan mikroorganisme lokal atau sering disebut dengan MOL, proses dekomposisi hanya memerlukan waktu kurang lebih kisaran 7-14 hari. Jadi ini sangat cepat sekali ya dengan adanya bantuan MOL. Sedangkan bahan bioaktivator siap pakai sebenarnya banyak, dijual di toko-toko pertanian itu sangat banyak sekali atau di pasaran. Namun kenyataannya pembuatan bioaktivator atau mikroorganisme lokal sangat mudah kita lakukan atau sangat gampang kita itu praktekkan sendiri di rumah atau kita tuh buat sendiri di rumah, itu sangat gampang sekali. Karena itu bagi petani pemula tidak ada salahnya membuat MOL sendiri sehingga petani tidak tergantung pada pupuk kimia yang harganya semakin tinggi. Jadi sahabat-sahabat tani sih, gimana sih kita itu tidak menggantungkan produk dari orang lain, dan gimana sih caranya agar kita itu bisa membuat mikroorganisme lokal sendiri. Sedangkan bahan baku dari pembuatan MOL itu berdasarkan jenis bahan pembuatan MOL terdapat 3 komponen. Jadi ini adalah 3 komponen yang harus sahabat-sahabat tani itu penuhi ya kalau mau sahabat tani itu membuat MOL sendiri. Karena itu adalah syarat yang harus kita penuhi agar kita itu berhasil dalam proses pembuatan MOL. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat untuk sahabat-sahabat tani itu gampang. Sebenarnya di lingkungan kita itu atau kita itu setiap hari itu melihat karbohidrat yang karbohidrat dapat diperoleh dari air tacin atau air cucian beras ya sahabat tani. Itu sumber karbohidratnya itu sangat banyak sekali. Jadi itu apabila sahabat tani itu cuci beras, jadi itu eman-eman kalau itu dibuang. Lebih baik dibuat pupuk mikroorganisme lokal ini atau dibuat MOL ini. Kemudian yang kedua adalah sisa gandum. Itu adalah juga sebagai sumber karbohidrat ya. Kemudian yang ketiga adalah kentang. Jadi kentang itu kayak sumber karbohidrat. Sehingga kalau di media kultur jaringan itu kentang itu dibuat untuk memperbanyak, kalau dijamur itu memperbanyak spora. Jadi itu dibuat PDA. Kemudian yang keempat itu jagung. Jagung itu juga sebagai sumber karbohidrat ya. Dan singkong dan juga nasi yang sudah basi itu. Jadi itulah sebagai sumber karbohidrat. Ingat, ini yang harus sahabat-sahabat tani penuhi ya. Misalkan sahabat tani itu tidak mempunyai air cucian beras, mungkin sahabat tani itu punya gandum. Kalau tidak punya gandum, mungkin sahabat tani itu punya jagung. Dan apa yang saya sebutkan barusan tuh ya. Itu yang poin yang pertama yang harus sahabat tani itu penuhi kalau mau membuat mikroorganisme lokal. Terus yang kedua adalah glukosa. Jadi glukosa itu dapat diperoleh pada bahan yang mengandung gula seperti molase. Jadi molase itu ampas dari proses penggilingan tebu. Jadi itu ampasnya itu molase itu. Kemudian Mas, gimana Mas kalau di daerah saya itu sulit untuk mencari molase. Ternyata selain molase itu ada penggantinya yaitu gula merah. Jadi gula merah itu sama kandungannya dengan molase, bisa-bisa tuh lebih bagus lah gula merah itu. Terus yang ketiga itu misalkan sahabat jamur itu di daerahnya itu tidak ada gula merah, cukup menggunakan gula pasir ya sahabat jamur. Itu juga sebagai sumber glukosa atau air kelapa. Jadi kalau air kelapa nih insya Allah tuh adalah di daerah sahabat-sahabat jamur. Jadi itu ya poin yang kedua yang harus sahabat-sahabat tani itu penuhi. Terus yang ketiga adalah sumber mikroorganisme. Jadi bakterinya itu harus dari apa sih? Jadi sebenarnya sumber mikroorganisme dapat diperoleh pada sisa-sisa buah busuk, kemudian terasi, sisa ikan, rebung bambu, bonggol pisang, dan rumen, cairan isi perut hewan. Itu adalah kaya mikroorganisme. Jadi sahabat tani itu bisa memperoleh mikroorganisme apa yang saya sebutkan barusan. Sebenarnya banyak sih, cuman saya sebutkan ini sebagian aja sumber dari mikroorganismenya itu. Nah, ketiga komponen utama tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri dalam proses dekomposisi bahan organik. Jenis bakteri yang terkandung dalam makanan sehari-hari seperti terasi yang bahan bakunya berasal dari ikan atau udang mengandung bakteri
Lactobacillus sp. Jadi itu terasi itu mengandung Lactobacillus sp. Jadi itu sangat bagus sekali itu kalau pada kita itu aplikasikan pada tanaman. Nah, di video kali ini saya akan membuat mikroorganisme lokal itu menggunakan ikan asin. Jadi ini bahan-bahan yang saya buatkan memang saya itu yang mudah diperoleh, tapi manfaatnya itu luar biasa sekali. Jadi untuk sahabat tani yang mau yang harus sahabat tani siapkan, yang pertama untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan-bahannya yang sahabat tani itu harus siapkan, yang pertama itu sahabat tani itu harus siapkan ikan. Ikan itu sebanyak 20 gram ikan asin ya. Jadi kemudian yang kedua adalah sahabat tani itu harus siapkan terasi. Terasinya itu sama. Jadi antara ikan asin sama terasi itu perbandingannya 1:1 ya. Jadi misalkan kalau ikan asinnya itu menggunakan 20 gram, jadi terasinya itu menggunakan 20 gram. Kebetulan saya ini menggunakan 20 gram, jadi itu terasinya menggunakan 20 gram. Kemudian yang keempat itu air 1 liter, yaitu air tajin atau air cucian beras itu sebanyak 1 liter ya. Dan yang terakhir adalah air bersih sebanyak 1 liter. Jadi itulah bahan-bahan yang harus sahabat tani siapkan dalam proses pembuatan mol. Kemudian untuk alatnya, sahabat tani itu menggunakan panci, kemudian timbangan, kompor, bak, dan mangkok, alat pengadu, itu yang harus sahabat-sahabat tani itu siapkan. Dan juga jangan lupa ya, siapkan penutup. Jadi penutupnya nih bebas mau menggunakan plastik atau menggunakan karung goni atau menggunakan sak. Kemudian untuk cara buatnya, itu yang pertama, ikan asin itu dicacah terlebih dahulu atau dikecilkan atau ditumbuk, itu terserah wes sahabat tani itu wes enaknya di mana. Jadi itu dipotong kecil-kecil atau ditumbuk itu sama aja. Kemudian sesudah dipotong tumbuk-tumbuk, kemudian air itu dimasukkan ke panci ya, air bersih dimasukkan ke panci. Kemudian sesudah panas airnya, barulah ikan asinnya itu dimasukkan ke panci tersebut itu sampai benar-benar mendidih. Terus sesudah mendidih barulah terasinya juga dimasukkan ya ke panci, dan ini direbus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kemudian sesudah sampai 20 menit, kemudian sesudah itu barulah kita itu angkat airnya, kemudian tunggu sampai benar-benar dingin airnya tuh ya. Sudah dingin barulah air yang 1 liter itu air tajin atau air cucian beras itu dimasukkan pada campuran tersebut. Dan yang terakhir adalah tetes. Jadi itu diaduk ya sampai benar-benar higrokopis atau sampai benar-benar menyatu ya campuran tersebut itu. Kemudian sesudah campuran itu menyatu, barulah kita itu dimasukkan ke botol. Lah sesudah dimasukkan ke botol, terserah sih sahabat tani itu mau dimasukkan ke botol yang 1 liter atau yang 2 liter atau yang 5 liter, terserah, tergantung sahabat tani itu mau buat berapa liter. Kebetulan ini cuma saya tuh membuat sebagai sampel ya, saya buat sedikit. Kemudian dimasukkan dan ini dibiarkan selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu ya. Biasanya 9 hari itu sudah mulai jadi, sudah 9 hari itu sudah mulai jadi. Tapi alangkah baiknya sahabat tani itu didiamkan selama 2 minggu. Itu insya Allah tuh lebih jos loh. Cara kerjanya tuh lebih jos bakterinya tuh. Kemudian adapun fungsi dari mikroorganisme tersebut adalah mul ikan asin berguna sebagai dekomposer dan pupuk hayati. Jadi ini ada dua manfaat loh sahabat tani. Selain itu sebagai dekomposer dan juga ini sebagai pupuk hayati loh. Jadi ini sangat baik sekali kalau apabila kita itu menyemprotkan atau sebagai dekomposer. Dan cara penggunaannya untuk dosisnya sahabat-sahabat tani yaitu larutkan air 1 liter ke dalam 10 liter air bersih ya. Jadi dosisnya itu 1:10 ya sahabat tani untuk dosis takarannya cairan tersebut. Oke sahabat tani, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia pertanian. Salam pemuda tani.